Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Haira dengan NIM belakang 127. Dengan saya Pusparidawati dengan NIM belakang 151. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam kontemporer. Selamat menyaksikan. Urgensi ekonomi Islam di era digital dan globalisasi terlihat dari kebutuhan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ekonomi yang serba digital dan terbuka untuk globalisasi. Dan dalam Islam kontemporer terdapat yang namanya fintech syariah dan juga digital banking syariah. Fintech syariah sendiri yaitu adalah layanan keuangan yang disediakan melalui prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, bebas gharar, dan juga tidak haram, yaitu seperti pendanaan, pembiayaan, dan juga investasi. Lalu ada juga digital banking syariah, yaitu adalah layanan perbankan yang disediakan melalui platform digital seperti mobile banking dan juga internet banking dan lain sebagainya. Yang dimana layanan ini sendiri juga dijalankan melalui dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Model bisnis fintech sendiri itu terdapat 4. Yang pertama ada P2P lending syariah. P2P lending syariah adalah layanan pendanaan kolektif berbasis digital yang menghubungkan antara investor dengan pelaku usaha secara langsung namun masih berbasis dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada crowdfunding zakat wakaf, di mana crowdfunding zakat wakaf merupakan platform digital untuk menghimpun dana untuk tujuan sosial seperti zakat dan wakaf. Lalu yang ketiga ada mobile banking dan neobank syariah, di mana ini adalah layanan yang berbasis melalui digital banking yang juga berbasis dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu ada payment gateway syariah, yaitu sistem pemrosesan pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi online namun masih dengan kepatuhan secara syariah. Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 2 aspek. Yang pertama ada akad dalam transaksi digital, dan yang kedua ada peran Dewan Pengawas Syariah. Dan terdapat dampak positif dari fintech itu sendiri. Yang pertama ada akselerasi inklusi keuangan, yaitu di mana fintech ini bisa memperluas akses layanan keuangan ke daerah-daerah yang mungkin sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh bank konvensional sendiri, seperti halnya ke daerah pedesaan. Lalu yang kedua ada efisiensi penyaluran dana sosial Islam, yang dimana konteks penyaluran dana sosial Islam ini berbentuk zakat dan wakaf, dan fintech syariah ini meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dananya melalui platform digital crowdfunding dan juga pembayaran yang sesuai syariah. Dan yang terakhir ada pemberdayaan UMKM halal. Banyak dari UMKM halal ini biasanya terkendala modal karena susahnya aturan-aturan dari bank konvensional, sehingga melalui fintech syariah ini hambatan tersebut itu bisa diminimalkan karena pengajuan prosesnya yang lebih mudah daripada bank konvensional itu sendiri. Selanjutnya ada ekonomi Islam global. Ekonomi Islam kini sangat berkembang pesat tidak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga di negara barat yang melihat potensi industri halal dan keuangan syariah. Terdapat 3 poin dalam ekonomi Islam global. Yang pertama ada perkembangan keuangan syariah dunia, yang kedua ada industri halal global, dan yang terakhir ada standarisasi ekonomi syariah internasional. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perkembangan keuangan syariah dunia. Yang pertama yaitu pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah sangat berkembang pesat di berbagai negara karena meningkatnya minat masyarakat pada layanan keuangan yang lebih transparan dan lebih etis. Yang kedua, pasar sukuk internasional. Pasar sukuk sangat berkembang pesat karena dianggap lebih transparan dan lebih stabil. Banyak negara menerbitkannya untuk membiayai proyek, sehingga banyak investor global yang semakin tertarik pada instrumen keuangan syariah ini. Yang terakhir ada Islamic Fintech Syariah. Fintech Syariah juga sangat berkembang pesat karena memudahkan akses layanan keuangan melalui ponsel. Pertumbuhannya di negara muslim maupun barat membuat ekonomi syariah semakin kuat di era digital saat ini. Yaitu industri halal global. Terdapat 5 aspek dalam industri halal global. Yang pertama yaitu halal food, yang kedua ada halal turis, dan yang ketiga ada halal fashion, dan yang keempat ada halal pharmaceuticals dan kosmetik, dan yang terakhir ada global halal supply chain. Poin yang terakhir yaitu standarisasi ekonomi syariah internasional. Poin yang pertama yaitu peran AAOIFI, IFSB, dan OIC. Ketiga lembaga ini menetapkan standar dan pedoman internasional agar ekonomi dan keuangan syariah itu berjalan lebih teratur dan konsisten di berbagai negara.
Yang kedua, standarisasi halal antar negara. Penyatuan standar halal ini diperlukan karena setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda, sehingga perlu kerjasama antar global untuk produk ini mudah diterima di berbagai negara. Dan yang terakhir ada tantangan harmonisasi regulasi. Penyamaan standar syariah sulit karena perbedaannya mazhab, aturan, dan kemampuan negara, sehingga proses integrasi ini berjalan dengan lambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan peluang masa depan ekonomi Islam. Tantangan yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, dan yang kedua ada keterbatasan SDM ahli syariah dan teknologi. Yang ketiga ada persaingan dengan fintech konvensional, dan yang terakhir ada risiko keamanan digital cyber fraud. Dan selanjutnya saya akan jelaskan peluang yang pertama yaitu populasi muslim dunia yang sangat bertambah, dan yang kedua yaitu digitalisasi ekonomi halal, dan yang terakhir ada pengembangan wakaf produktif digital. Selanjutnya yaitu ada prospek masa depan dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada green sukuk dan ekonomi berkelanjutan, dan yang kedua ada halal supply chain yang berbasis blockchain, dan yang ketiga ada Islamic inclusive finance, dan yang terakhir ada Indonesia sebagai pusat halal global. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan bahwa munculnya fintech syariah, bank digital syariah, dan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi itu membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam bentuk yang lebih modern dan mudah digunakan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi ini juga berkembang di negara lain, sehingga menegaskan bahwa ekonomi Islam mempunyai posisi penting dalam perekonomian global saat ini. Sekian pemaparan materi kami, Materi terkait ekonomi Islam kontemporer dengan saya Puspa Ridawati. dan saya Nada Haira. Kami dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada sekiranya data dan kata yang salah kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.